Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari Jumat yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, ke masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam kita haturkan, kita bacakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita bersalawat kepadanya, Allah Subhanahu wa taala juga menyambut salawat kita dengan 10 kali. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersalawat kepada aku, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas salawatnya kepada dia sebanyak 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal, di mana ketika datang bulan Rabiul Awal kita ingat kembali kelahiran seorang yang mulia, bahkan makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kita mengingat kembali, kita ingat-ingat kembali bagaimana dahulu Rasulullah SAW berdakwah selama 10 tahun untuk membenahi akidah umat manusia pada saat itu, di mana kesyirikan dan kemusyrikan di kota Mekah khususnya luar biasa. Makanya selama 10 tahun itu Rasulullah SAW membenahi akidah mereka, membenahi akhlak mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema yang akan kami angkat pada siang Jumat hari ini adalah bagaimana kita mengetahui kesyirikan dan kemusyrikan, juga bagaimana kita bisa menghindarinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "La syirku fikum akhfa min dabibi an-namal." Kesyirikan itu lebih tersembunyi, lebih tidak jelas daripada telapak kaki semut. Semut yang kecil, semut hitam kecil itu, ya, itu bagaimana kita bisa melihatnya kalau tidak dengan alat yang canggih. Kesyirikan pada diri kalian itu akhfa min dabibin namal. Nah, di sini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, beliau ingin sekali, ya, dan juga para sahabatnya bisa terlepas dari kemusyrikan tersebut. Lalu bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kami ini bisa selamat dan bisa mendapatkan jalan keluarnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah kamu wahai Abu Bakar, aku tunjukkan satu perbuatan, ya, apabila kamu ucapkan maka kamu akan terhindar dari perbuatan syirik tersebut, baik yang kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Maka katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu,
dengan segala sesuatu yang mana aku mengetahuinya, dan aku berlindung kepadamu, dan aku mohon ampun kepadamu karena aku berbuat syirik kepadamu yang aku ketahui dan juga aku tidak ketahui. Masyiral muslimin rahimakumullah, perbuatan syirik ini merupakan, dan kesyirikan ini adalah dosa besar, di mana ketika seseorang itu terjerumus kepada perbuatan syirik, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dalam ayat lainnya, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan, ya, dalam berdoa, ya, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, ya tentu setelah dihisab, setelah dicuci, setelah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat selain dosa syirik. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni, namun tidak tahu kita kapan orang tersebut itu akan diampuni, akan dimasukkan kembali ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan masuk surga pada akhirnya kalau dia tidak ada melakukan perbuatan syirik, ya, dan dia sudah bertobat. Ketika seseorang berbuat syirik dan dia tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah. Ya, sesungguhnya innahu may yusyrik billah, orang yang mempersekutukan Allah, may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita diajarkan bagaimana kita menghambakan diri kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dahulu orang-orang musyrik, mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan manusia dan lain sebagainya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat tandingan-tandingan dalam sesembahan itu. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Karenanya di sini mari jauhkan diri kita dan juga keluarga kita, saudara kita, ya, dari perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Ada orang menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dia percaya dengan hal-hal yang membuat imannya itu batal. Misalkan, ya, dia datang ke tempat peribadatan orang lain, kemudian juga dia mengikuti, ya, doa-doa ataupun ucapan-ucapan yang diucapkan oleh agama orang lain. Di situ terdapat, ya, penghambaan dan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi batal itu iman kita, masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang melakukan perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berziarah ke kubur, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya, dulu saya, ya, sebelumnya melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Ala fazuruha. Ya, silahkan sekarang berziarahlah ke kuburan. Namun tidak sedikit umat Islam ketika melaksanakan sunnah Rasulullah SAW itu juga diikuti dengan perbuatan-perbuatan syirik. Kita ketika kita ke kuburan, kita mendoakan orang yang berada di dalam kubur, bukan kita minta kepada dia, kepada orang yang sudah mati. Kita minta kepada ahlul kubur, tapi apa? Kita mendoakannya agar dia, ya, ahlul kubur itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita bisa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke dalam surga. Karena surga itu adalah tempat umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh
umat Rasulullah SAW nanti akan masuk ke dalam surga, baik yang tanpa hisab, baik yang mereka itu mengalami penyiksaan di dalam azab api neraka, namun tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surga. Jangan kita bayangkan masuk neraka itu seperti kesengsaraan ataupun orang kesusahan di dalam dunia ini, tidak. Kita tidak bisa membandingkan azab api neraka dengan api yang ada di dunia ini, ya. Sangat panas sekali. Karenanya jangan menganggap enteng kemusyrikan dan kesyirikan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lindungi diri kita dan juga keluarga kita dari kemusyrikan yang merajalela di muka bumi ini. Orang menyembah Allah tapi juga dia percaya kepada yang lainnya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah tapi juga terkadang dia juga berdoa kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali ini khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan tertuju untuk diri khatib yang dhaif ini dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, ke dalam surga Firdaus Al-A'la. Semoga juga tanpa hisab, tentu tidak dengan tangan hampa. Tentu kita juga terus berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan juga kita tingkatkan amal ibadah kita, ya, dari sisa-sisa umur kita sehingga kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang melakukan kesyirikan tentu tidak akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita pernah melakukan kesyirikan dan kita belum bertobat, bahkan ada orang yang melakukan kesyirikan sampai sekarang tidak bertobat. Segeralah bertobat sebelum nyawa itu berada di kerongkongan kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selagi napasnya itu belum berada di tenggorokan ini. Masih ada waktu kita untuk bertobat. Jangan menunggu waktu Ramadan nanti. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita perbaiki diri kita dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan niat kita ibadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun juga di sana ada yang namanya syirik kecil, ya. Kalau tadi syirik besar, asyirkul akbar, kita membuat tandingan-tandingan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah juga menyembah yang lainnya. Kita berdoa kepada Allah juga kita berdoa kepada yang selain pada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perbuatan syirik. Segera kita bertobat. Juga ada orang yang terjerumus ke dalam dosa syirik kecil, ya, yaitu yang tadi saya sebutkan, ya, hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, la syirku akhfa fikum min dabibin namal. Syirik kecil itu apa? Syirik yang lebih tersembunyi dari telapak kaki semut itu, ya. Jadi bagaimana kita agar selamat dari perbuatan itu? Kita banyak-banyak baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pagi ataupun petang,
atau minimal sehari sekali, ya. Karena kita tidak tahu kita sholat kita, ya, kegiatan aktivitas ibadah kita ada niatan, ya, bisikan syaitan itu agar dipuji oleh manusia. Ini perbuatan dia, ingin dilihat oleh manusia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima a'lam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim wa alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma wa a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.